Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluapkan emosinya saat melakukan inspeksi mendadak, sidak, di sebuah proyek pembangunan jalan. Deddy Mulyadi marah besar setelah menemukan kualitas pekerjaan yang dinilai amburadul dan para pekerjanya ternyata tidak memiliki perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Dikutip dari Instagramnya, Deddy Mulyadi menjelaskan, kenapa jelek begini peralatannya? Harga papan berapa? Masa kebutuhan dasar proyek nggak dipenuhi? Dalam sidak tersebut Deddy Mulyadi menemukan material pembangunan yang tidak sesuai dengan RAB, rencana anggaran biaya. Ia juga memergoki adanya pengurangan komposisi adukan semen dan pasir yang berpotensi membuat kualitas jalan menurun. Sia ngabohong ka aing. Harusnya 4:1 kok jadi 5:1. Kalau begini jelas merugikan masyarakat, semprot Deddy Mulyadi ke salah satu konsultan proyek. Gubernur menegaskan Pemda Jabar tidak akan mencairkan anggaran proyek sebelum kualitas pekerjaan sesuai standar. Jangan berani cairkan sebelum ada jaminan pekerjaan sesuai dengan RAB, tegasnya. Selain soal mutu, Deddy Mulyadi juga menyoroti kondisi pekerja lapangan. Ia menemukan banyak buruh proyek yang mengaku tidak tahu soal hak mereka termasuk asuransi ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun sistem borongan tetap wajib ada perlindungan. Itu masuk kontrak. Jangan sampai pekerja jadi korban tapi tidak dilindungi, kata Deddy. Menurutnya perusahaan pemenang tender harus mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam sistem resmi perusahaan agar tercatat sebagai peserta asuransi. Kalau ada kecelakaan kerja siapa yang tanggung? Jangan main-main, ini kewajiban hukum, tegasnya. Deddy Mulyadi memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada kontraktor atau konsultan proyek yang abai terhadap mutu maupun perlindungan pekerja. Kalau ada pelanggaran, ada 3 langkah. Usaha ditutup, dikenai denda, bahkan saya rekomendasikan pidana, tegas Deddy Mulyadi. Ia berharap teguran keras ini menjadi peringatan agar setiap pembangunan di Jawa Barat tidak hanya mengejar target tetapi juga mengutamakan kualitas dan keselamatan pekerja. Di tengah kebisingan itu, seorang pegawai bernama Raka, mengenakan helm kuning yang penuh goresan, menatap dokumen-dokumen proyek dengan cemas. Ia baru menyadari bahwa sebagian besar pekerja tidak memiliki asuransi kerja. Raka tahu ini bisa berakibat fatal jika terjadi kecelakaan, tetapi takut untuk berbicara karena tekanan dari manajemen. Tiba-tiba, dari arah kantor proyek, terdengar teriakan keras. KDM muncul dengan wajah memerah, tangan terkepal, menatap proyek yang terlihat kacau di matanya. Material berserakan, alat berat tidak teratur, dan beberapa pekerja tampak bingung dengan instruksi yang bertentangan. Suasana mendadak hening sejenak. KDM mulai berkeliling, memarahi satu persatu pekerja. Suara kemarahannya menggema di seluruh lokasi. Raka merasa hatinya berdebar, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak tinggal diam. Ia tahu jika semua ini terus dibiarkan, keselamatan pekerja bisa terancam. Di sisi lain, seorang supervisor bernama Maya mencoba menenangkan KDM. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dan kekacauan terjadi karena koordinasi antar kontraktor yang buruk. Namun KDM menepis semua alasan dengan marah, menuding semua pihak tidak kompeten. Sasaran berikutnya. Malam itu, proyek terlihat sepi. Lampu-lampu sorot kuning menyinari alat berat yang terdiam. Raka duduk di meja kecil di pojok ruang kantor, menatap dokumen yang baru saja ia ambil. Setiap lembar memuat bukti kekacauan manajemen, mulai dari anggaran yang jebol hingga pekerja tanpa asuransi. Jantungnya berdebar, namun tekadnya makin kuat. Di sisi lain, KDM masih duduk di ruang kantor, menatap layar komputer dengan mata yang berkilat. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa curiganya belum tertuju pada siapapun secara pasti. Ketegangan antara KDM dan pegawai mulai terasa seperti badai yang menunggu untuk meledak. Raka mengumpulkan beberapa teman dekatnya, termasuk Maya, untuk membicarakan langkah berikutnya. Mereka tahu jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, bisa berakibat fatal. Namun mereka juga tidak bisa diam melihat rekan-rekan mereka terus bekerja dalam risiko yang mengancam nyawa. Di luar kantor, pekerja lain masih sibuk dengan tugas masing-masing. Suasana hening namun tegang, karena mereka merasakan kemarahan KDM yang bisa muncul kapan saja. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah proyek ini benar-benar akan selesai atau hanya menunggu bencana terjadi. Raka memutuskan untuk mengambil langkah berani.
Ia mulai membuat salinan dokumen dan merencanakan cara membocorkannya ke pihak yang bisa mengambil tindakan. Setiap gerakannya dilakukan dengan hati-hati. Takut KDM tiba-tiba muncul dan menanyakan keberadaan dokumen itu. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah ruang KDM. Seorang pegawai baru tidak sengaja menjatuhkan kotak alat berat, membuat semua orang terdiam. Raka menahan napas, berharap KDM tidak marah, tapi ia tahu kemarahan itu bisa segera meledak. Malam itu, ketegangan memuncak. Raka dan timnya menyadari bahwa mereka berada di ambang konflik besar. Rahasia yang mereka pegang bisa menjadi titik balik, namun risiko yang mereka hadapi juga sangat tinggi. Di luar jendela, angin malam membawa hawa dingin yang seolah menambah ketegangan di lokasi proyek. Pagi berikutnya, proyek kembali bergemuruh dengan aktivitas. Namun ada ketegangan yang lebih tebal dari biasanya. KDM berjalan cepat di antara tumpukan material, wajahnya merah dan mata berkilat. Setiap langkahnya seolah menebar hawa panas ke seluruh lokasi. Raka dan Maya bersembunyi di balik tumpukan palet kayu, memperhatikan KDM yang mulai memeriksa pekerjaan-pekerja satu persatu. Suara marahnya terdengar jelas, memerintah dengan nada yang menusuk telinga. Para pekerja menunduk, takut menjadi sasaran kemarahannya. KDM tiba-tiba berhenti di dekat pekerja yang sedang memindahkan beton. Ia menuding dan berteriak, menuntut alasan mengapa pekerjaan tidak sesuai jadwal. Suara KDM menggelegar, membuat beberapa pekerja hampir terjatuh karena kaget. Raka menahan napas, mengetahui momen ini bisa menjadi kesempatan untuk bertindak. Sementara itu, Maya mencoba menenangkan situasi. Ia berjalan mendekati KDM, menjelaskan bahwa kekacauan terjadi karena koordinasi kontraktor yang saling bertentangan. Namun KDM menggeleng dengan kasar, menolak semua penjelasan dan menekankan bahwa semua orang di bawahnya harus bertanggung jawab. Raka memutuskan untuk mengambil risiko. Ia maju perlahan, membawa dokumen yang berisi bukti kekacauan proyek dan pekerja tanpa asuransi. Suasana menjadi lebih tegang ketika KDM menyadari gerak-geriknya. Semua mata tertuju pada mereka. Ketegangan seperti bisa dipotong dengan pisau. Tiba-tiba KDM menghentikan langkahnya. Ia menatap Raka dan dokumen di tangannya dengan campuran kemarahan dan rasa ingin tahu. Para pekerja menahan napas, takut akan ledakan kemarahan yang akan terjadi. Raka merasakan adrenalin memuncak, menyadari bahwa satu keputusan bisa mengubah segalanya. Di tengah sorak dan bisik-bisik pekerja, KDM akhirnya meluapkan kemarahannya. Ia meninju meja dan berteriak keras, mengancam akan menyingkirkan siapapun yang menghambat proyek. Namun Raka tetap berdiri, menatap tajam ke arah KDM, menunjukkan tekadnya untuk membongkar semua kebohongan dan kekacauan yang selama ini tersembunyi. Suasana di lokasi proyek pagi itu terasa seperti medan pertempuran. KDM masih berdiri di tengah kantor lapangan, napasnya berat dan wajahnya merah padam. Semua pekerja menunduk, namun mata Raka dan Maya menatap mantap ke arah KDM. Mereka tahu saatnya untuk bertindak telah tiba. Raka maju perlahan sambil menaruh dokumen di meja kerja KDM. Suara gemerisik kertas membuat semua pekerja menahan napas. KDM menatap dokumen itu dengan tatapan penuh kemarahan, mencoba membaca setiap baris dengan cepat. Setiap lembar mengungkapkan bukti pekerja tanpa asuransi, anggaran yang jebol, dan kesalahan fatal dalam koordinasi proyek. KDM menggertakkan gigi. Kemarahannya meledak. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia berhenti sejenak, menatap pekerja yang berdiri di hadapannya dengan keberanian. Raka menjelaskan dengan suara tegas bahwa keselamatan pekerja adalah yang utama dan proyek tidak bisa berjalan jika semua tetap diam menghadapi kekacauan ini. Para pekerja lain mulai berkumpul, memperhatikan percakapan itu. Ada rasa lega karena keberanian Raka dan Maya memberi harapan baru. Beberapa pekerja mulai mengungkapkan masalah yang mereka hadapi sehari-hari, dari alat rusak hingga perintah yang bertentangan, membentuk gambaran kekacauan yang nyata. KDM menarik napas panjang, wajahnya masih merah, tetapi ketegangan perlahan mencair. Ia menyadari bahwa amarahnya tidak akan memperbaiki kekacauan. Dengan suara berat, ia mulai memerintahkan perbaikan koordinasi, pengaturan ulang anggaran, dan memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang semestinya. Malam itu, proyek terlihat lebih tertata. Lampu sorot menyinari alat berat yang mulai disusun rapi. Pekerja bekerja dengan hati-hati, namun ada semangat baru di antara mereka. Raka dan Maya duduk di pojok, menatap lokasi proyek dengan rasa lega.
mengetahui bahwa keberanian mereka telah membawa perubahan nyata. Di balik bayangan gedung yang hampir selesai, ketegangan mulai mereda, namun rasa waspada tetap ada. Semua tahu proyek ini masih panjang dan menantang, tetapi malam itu menandai titik balik. Sebuah babak baru dimulai, di mana keselamatan, kejujuran, dan keberanian menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar terus mendapatkan cerita menarik lainnya.